Berkisah tentang dua orang insan yang mempunyai penyakit aneh. Su Jingjing seorang gadis pewaris padepokan bela diri dari keluarga Su, yang fobia dengan darah sehingga setiap ia melihat darah Su selalu pingsan. Dan Gurong seorang pemuda pewaris perusahaan yang fobia terhadap sentuhan, sehingga setiap ada sentuhan membuat Gurong tidak nyaman. Sampai suatu hari keduanya bertemu, yang saat itu Su Jingjing sedang berada di sebuah pekarangan gedung untuk mengikuti meet and greet seniornya yang seorang penulis novel. Tak lama dari belakang, Su tanpa sengaja ditabrak Gurong yang baru saja turun dari mobil mewahnya, yang spontan Gurong menangkapnya, dan sempat beberapa detik bertatapan dengan Su. Dan konflik pun bermula dari sini, setelah acara pelukan yang tak sengaja barusan, seutas benang rajut yang terhubung dengan baju Su, terkait di lengan Gurong, yang mengakibatkan separuh baju rajut yang dipakai Su habis. Jelas Su marah, ia menghampiri Gurong memintanya untuk meminta maaf, yang direspon Gurong dengan tatapan aneh saat melihat baju yang dikenakan Su yang hanya tinggal separuh. Sadar diperhatikan Gurong, emosi Su semakin memuncak, dan menuduh Gurong sebagai pria hidung belang. Gurong tak peduli, ia malah meninggalkan Su yang ngomel-ngomel sendiri. Gurong pergi untuk menghadiri rapat perusahaannya. Ia diperkenalkan kakeknya sebagai direktur baru, sekaligus pewaris perusahaan kakeknya. Di luar nalar, Gurong menolak surga dunia yang diberikan kakeknya dengan cuma-cuma. Bukan itu saja, ia kesana tujuan utamanya untuk memberikan surat pengunduran diri dari perusahaan, dan itu membuat kakeknya marah. Gara-gara itu, Gurong dikejar-kejar oleh anak buah kakeknya. Lagi-lagi tabrakan yang melibatkan Gurong dan Su kembali terjadi, sehingga membuat buku yang dipegang Su jatuh, dan terinjak oleh orang-orang yang berniat menghentikan Gurong kabur, dan itu membuat Su murka. Ia meninju satu persatu dari mereka. Keributan itu baru berakhir, saat salah satu tinju yang diberikan Su berakibat korban berdarah, yang langsung membuat Su pingsan. Spontan Gurong kembali menangkap Su, dengan posisi yang sama persis seperti yang terjadi tadi. Asistennya Gurong merasa heran, ia merasa bosnya baik-baik saja saat bersentuhan dengan Su, dan perkataannya itu pun dibenarkan Gurong. Setelah apa yang terjadi terhadap Gurong barusan, asistennya berpendapat, kalau Gurong mesti mempunyai bodyguard untuk melindungi Gurong. Gurong pun punya pemikiran yang sama, tapi ia maunya sama cewek tomboy tadi, yaitu Su. Gurong meminta asistennya untuk mencari tahu tentang Su. Setelahnya Gurong tahu tentang orang yang dicarinya, bernama Su Jingjing, anak dari pemilik padepokan bela diri. Gurong menemui keluarganya, meminta Su untuk menjadi bodyguardnya. Ia tidak mengaku sebagai keluarga Gu yang terkenal konglomeratnya, ia malah mengaku sebagai pengusaha kecil. Awalnya ibu dan ayahnya Su setuju setelah mendengar upah wah yang diiming-imingi Gurong, yang tak lama Su datang, dan menuduh Gurong sebagai pria yang sudah mengapa-apakannya. Sontak membuat ibunya marah, terlebih ayahnya sampai membawa samurai segala, yang akhirnya, Gurong terusir. Belum jauh dari rumah Su, Gurong dan asistennya sudah melihat anak buah kakeknya nongkrong di sekitaran rumah Su mencari-cari Gurong. Yang akhirnya Gurong kembali ke rumah Su, dan ngumpet di sana. Lagi-lagi salah paham terjadi antara Su dan Gurong. Itu berawal saat Su meminta ibunya untuk mencucikan rambutnya lantaran Su tak bisa melihat, akibat dari air sampo yang membasahi matanya. Entah apa yang dipikirkan Gurong, sehingga Gurong yang melakukannya, yang berakibat setelahnya Su kaget dan terpeleset, dan terjadilah momen saat Gurong menangkap Su, yang sekilas terlihat sedang melakukan sesuatu. Sialnya lagi, keduanya kepergok ibu dan ayahnya, dan menuduh Gurong sedang melakukan hal senonoh kepada anaknya. Gurong yang tahu keluarga Su mata duitan, akhirnya kembali menawarkan penawaran menarik, untuk orang tua Su. Ia kembali berniat merekrut Su menjadi bodyguardnya, plus dengan menyewa kamar di rumahnya dengan harga tinggi. Tak butuh lama untuk ibunya Su mengatakan setuju, yang langsung diprotes Su. Tambah kesel lagi, saat Gurong meminta kamar Su untuk menjadi kamar pribadinya. Ekspektasi Gurong ternyata salah, dikira kamar Su bakal bersih, nyatanya joroknya bukan main, melebihi joroknya kamar cowok. Bukan itu saja, Gurong juga harus kesal, pagi sekali ia harus mendengarkan suara sepeker teriakan bangun dari Su. Yang setelahnya pekerjaan pertama Su sebagai bodyguard Gurong dimulai. Biasanya Gurong bepergian dengan mobil mewah, sekarang ia harus rela naik bus, yang mau tak mau berdesakan dengan penumpang lainnya, yang berakibat penyakitnya kambuh. Agak lucu memang, di saat di drama lain melindungi cewek, di mari malah sebaliknya. Konyolnya lagi Gurong mengakui kalau keberadaan Su saat itu sangat membantu melindungi dirinya. Su diminta Gurong untuk mengambil beberapa uang di ATM.
termasuk uang upah untuknya, dan saat Su melihat isi rekening dari Gurong membuat Su bengong. Untuk pertama kalinya ia melihat uang sebanyak itu. Su mengingat-ingat awal pertemuannya dengan Gurong. Ia sering melihat tingkah Gurong yang aneh, semisal ia sering melihat Gurong sering tiba-tiba sembunyi. Bahkan sebelumnya ia meminta ibunya untuk meminjamkannya topi, yang ditaksir Su itu untuk melakukan penyamaran. Tanpa pikir panjang Su langsung menuduh Gurong borunan. Dengan pedenya ia berniat menangkap Gurong. Su menyerang Gurong dengan kayu kecil yang mengakibatkan dahi Gurong terluka dan berdarah. Di saat yang sama Su melihat itu dan pingsan. Lagi-lagi momen Gurong menangkapnya kembali terjadi. Yang akhirnya Gurong menggendong Su pulang, dan bukannya berterima kasih Su malah kembali menggibahkan Gurong kepada kedua orang tuanya, walhasil membuat kedua orang tuanya ikut terpengaruh dan bersiap menangkap Gurong, bahkan mereka dipersenjatai dengan sapu, pentungan dan lainnya. Saat akan berniat menggerebek Gurong, mereka melihat Gurong sedang bersama wanita yang diketahui bernama Nona Bai. Keduanya berbicara tentang perusahaan dan kakeknya Gurong. Su dan kedua orang tua Su kaget saat tahu bahwa Gurong orang penting, seorang pewaris perusahaan tunggal keluarga Gu. Spontan nyali yang sebelumnya berkobar berubah ciut. Setelah tahu Gurong cucu konglomerat, ibu dan ayahnya Su terus-menerus caper terhadap Gurong. Mereka lebih suka manjakan Gurong daripada anaknya sendiri. Selama Gurong dan Su serumah, membuat kehidupan Su penuh kekesalan setiap harinya. Bagaimana tidak Su benar-benar merasa dikerjain oleh Gurong? Setiap menit Gurong meminta Su untuk melayaninya, minta ini minta itu, sampai-sampai Su kecapean. Gara-gara itu Su salah masuk kamar malah tidur di kamar Gurong. Ternyata sikap mengesalkan seorang Gurong bukan itu saja, Gurong terus-menerus mengganggu acara pendekatan Su dengan seniornya, yang diketahui bernama Haran. Yang akhirnya Su curhat kepada temannya yang bernama Ami. Ia menceritakan tentang Gurong dan sifat-sifat mengesalkan bosnya tersebut. Ia juga bercerita tentang penyakit aneh Gurong yang fobia sentuhan. Ia juga menceritakan kalau dirinya lah satu-satunya yang bisa disentuh Gurong. Ami mendengar itu merasa aneh. Ia berpikiran kalau Su dan Gurong berjodoh. Bukan apa-apa Ami menyadari keduanya saling melengkapi. Ami bercanda kalau setelahnya Su bakal dijadikan ratu oleh Gurong katanya. Dan satu perkataan Ami menjadi kenyataan. Su dibawa ke sebuah butik. Su benar-benar dibikin cantik oleh Gurong. Saking cantiknya Gurong sempat tak bisa memalingkan matanya dari Su sebelum akhirnya ekspektasi Gurong hancur, lantaran Su tak bisa memakai sepatu berhak tinggi. Gurong sengaja mendandani Su untuk dibawa ke sebuah pameran seni. Setibanya di sana, Gurong langsung disambut oleh beberapa karyawan sambil memperkenalkan patung terbaru mereka, yang ditaksir harganya 300.000 yuan. Su mengomentari Gurong yang memperhatikan patung tersebut selama hampir 1 jam. Padahal menurut Su tidak ada yang spesial dari patung itu. Patung itu berbentuk seperti dua orang yang tak jelas yang saling berjaga jarak. Menurut Su akan lebih menarik jika patungnya memeragakan adegan mesra. Gurong hanya tersenyum mendengar pendapat bodyguardnya tersebut. Sialnya tak lama dari itu, Su ditabrak seseorang yang membuatnya jatuh dan menabrak patung super mahal tersebut. Yang berakibat Su kena marah. Su diberi dua pilihan antara dipenjarakan atau ganti rugi. Yang bisa dilakukan Su saat itu hanya bisa sedih tanpa mampu menjawab apapun. Untunglah bosnya tidak pelit, ia menggantikan semua kerugiannya. Yang setelahnya Su mencoba berbuat baik terhadap Gurong. Ia janji bakal membayarnya dengan menyicil. Dengan santainya Gurong menghitung gaji Su dan hutangnya tersebut. Menurut perkiraannya Su harus menjadi pelayan Gurong selama 5 tahun. Su langsung lemes mendengar fakta tersebut. Berbagai cara Su lakukan untuk membayar hutangnya, salah satunya dengan menipu Gurong. Su memperalat Gurong supaya perawatan di tempat ibunya, dan Su meminta harga 5 kali lipat dari Gurong. Komisi yang didapatkan Su itu, ia gunakan untuk mencicil hutang-utangnya kepada Gurong, yang tentunya tidaklah cukup yang berakhir lagi-lagi Su harus kembali membabu untuk Gurong. Diceritakan rumah Su kembali kedatangan Haran dan lagi-lagi Gurong jadi setan di sana. Bagaimana tidak, sudah tahu Su sedang diapelin ia malah sengaja membuat Su sibuk dengan segala titahnya yang tidak penting, disuruh ambil ini itu. Sampai akhirnya Su membiarkannya dan itu sukses membuat Gurong kesal. Tak habis akal Gurong malah ikut nimbrung ke ruang tamu, yang saat itu Su dan Haran sedang berduaan, apalagi saat itu Su sedang mencoba bermanja-manjaan kepada Haran. Gurong tak mau beranjak sebelum Su memberikannya minum, begitupun Su ia tak mau menuruti perintah Gurong sebelum urusannya dengan Haran selesai. Haran yang mendengar perdebatan itu merasa tidak enak, yang akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Dan momen yang paling konyol yang diperlihatkan bos Gurong tersebut adalah, saat Su dan Haran berniat kencan berdua, seperti biasa kalau sudah ada Haran di rumah pasti saja Gurong ikut nimbrung.
Untunglah saat itu keduanya berniat jalan-jalan keluar. Yang jadi masalahnya, Su harus izin cuti terlebih dahulu kepada Gurong yang jelas-jelas sudah pasti tidak mengizinkannya, sampai akhirnya Haran meminta jalan bertiga barulah Su dibolehkan jalan. Acara kencan Su dan Haran benar-benar kacau, dan itu gara-gara bos Gurong. Setiap momen yang akan diabadikan keduanya selalu saja Gurong mengganggunya. Contohnya saja saat Su dan Haran berniat foto berdua, tiba-tiba saja Gurong berjalan di belakang mengacaukannya yang membuat foto yang mereka buat gagal romantis. Dan itu bukan satu atau dua kali. Tingkah mengesalkan dari bos Gurong rupanya tak hanya sampai di situ. Itu terjadi saat Su diundang Haran dalam acara pameran bukunya di luar kota, padahal saat itu Gurong tak diundang dan ada saja alasannya supaya Gurong ikut. Sesampainya di sana rupanya Su mempunyai misi khusus. Ia berniat pergi ke pulau terpencil dan berniat mengatakan cintanya kepada Haran. Spontan Gurong yang mendengar itu meledek Su abis-abisan, dengan mengatakan hari itu hari sialnya Su. Ia menjamin rencana Su tersebut bakal gagal total. Su tak habis pikir dengan bosnya tersebut, yang selalu ikut campur dalam kehidupan pribadinya dan itu membuatnya kesal. Su membawa koper besar, yang ternyata isinya pernak-pernik untuk membuat hiasan taman. Rencananya ia berniat memajang foto momen dirinya bersama Haran dan berniat membuat gambar love dengan barisan lilin. Sudah bisa ditebak hasilnya kacau. Minuman yang disiapkan Su untuk ia santap dengan Haran, Gurong embat, foto yang rencananya ia pajang kesemprot minuman bersoda yang dibuka Gurong, lilin yang sudah ditata rapi ancur ketendang Gurong dan itu sungguh membuat Su kesel. Mungkin satu-satunya yang berguna dari Gurong, saat ia membantu Su membuat tenda untuk makan malam bersama Haran. Setelah persiapan usai, kesialan demi kesialan terus menimpa Su dari mulai ditinggal kapal dan yang paling fatal ia salah memprediksi jadwal Haran, yang berakhir sesi penembakan yang direncanakan Su malam itu gagal total, belum lagi ia tak bisa kembali yang mengharuskan bos Gurong dan dirinya nginap di tenda malam itu. Su menyalahkan Gurong atas kesialan hari itu, lantaran sebelumnya Gurong mengatakan kalau rencananya bakal gagal, ternyata Gurong mengatakan itu bukan tanpa alasan, ia sering melihat Haran terlalu terbuka kepada fans wanitanya, belum lagi menurut Gurong Su tidak tahu perasaan Haran yang sebenarnya. Gurong juga tak bisa membayangkan kalau nantinya Su benar-benar mendapatkan penolakan akan sedepresi apa Su nantinya. Su menyinggung tentang bos Gurong yang tak pernah pacaran, ia bertanya tipe Gurong dan bertanya perasaan Gurong saat ini untuk siapa, yang tak lama bayangan-bayangan saat bersama Su muncul di pikirannya, di situ Gurong sadar ia sudah mulai menyukai Su, tapi Gurong tak mengatakannya. Gurong simpan perasaan itu dalam-dalam di hatinya. Malam itu tidur malam yang paling menyenyakan dalam hidup Gurong. Aneh memang itu yang dirasakan Gurong, bahkan Su pun mempertanyakan itu. Su meledek Gurong yang katanya punya insomnia, nyatanya ngorok katanya. Sekembalinya dari pulau, Haran langsung menyambutnya dengan ekspresi khawatir. Ia bertanya kemana saja Su. Haran juga sempat akan menuduh Gurong atas menghilangnya Su. Saat Gurong berniat membela dirinya, Su langsung memotong pembicaraannya. Ia takut Gurong membongkar niatnya untuk mengutarakan perasaannya yang gagal kepada Haran. Yang akhirnya Su beralibi ia tersesat. Mendengar itu Gurong hanya tersenyum. Setelah menyadari menyukai Su, Gurong berperilaku aneh. Gurong tampak gugup saat berhadapan dengan Su, yang paling kentara adalah saat perut Gurong berbunyi menandakan kelaparan. Tak seperti sebelumnya langsung ngegas meminta Su menyiapkan makan, sekarang tidak, Gurong malah minta ditemenin makan malam di luar. Yang akhirnya Gurong dan Su makan di pinggir jalan, tapi sayangnya Ami datang merusak mood Gurong untuk berduaan bersama Su. Apalagi saat Gurong mendengar curhatan Su tentang rencana penembakan yang gagal kepada Haran. Lebih gak mood lagi ia mendengar Ami menenangkan Su, sambil mengatakan kalau Su masih banyak kesempatan untuk melakukannya lagi. Rasanya saat itu dada Gurong berasa sesak. Entah cemburu atau emang benar-benar penyakitan, dan itu hanya Gurong yang tahu. Paginya Haran datang yang langsung disambut tak suka oleh Gurong. Usut punya usut Haran diundang oleh orang tua Su. Rencananya orang tuanya Su berniat meminta bantuan Haran untuk membuat kejutan untuk istrinya. Seketika melihat ayahnya seromantis itu membuat Su iri sambil berkata, kapan ia dispesialkan seperti itu, sambil sesekali melirik Haran. Yang langsung disenggol Gurong dengan tegas membalas gurauan Su jangan bermimpi sambil memperlihatkan ekspresi kesel. Ayahnya meminta salah satu dari ketiga orang itu pergi ke pasar untuk membelikan bahan makanan, dan Su lebih memilih untuk mendekorasi rumah saja. Mendengar itu Gurong ikut-ikutan. Gurong beralasan kakinya sakit. Mengetahui itu Su langsung berubah pikiran.
ia lebih memilih ke pasar dengan manja meminta Haran untuk menemaninya. Sontak Gurong pun berubah pikiran tapi ia tak diizinkan pergi oleh ayahnya Su lantaran kakinya Gurong benar-benar sakit. Yang akhirnya selama ditinggal Su ke pasar bersama Haran membuat Gurong tidak tenang, pikiran dia dipenuhi dengan Su, bahkan Gurong membayangkan Su sambil membawa bunga brokoli mengutarakan perasaannya kepada Haran, dan itu membuat Gurong kesal dengan perasaannya sendiri. Ia merasa aneh dengan pikirannya tersebut. Gurong bertanya-tanya apakah benar Gurong menyukai Su. Yang akhirnya Gurong beralasan kepada ayahnya Su akan pergi keluar membeli bunga. Idenya tersebut berhasil bahkan Gurong mendapatkan pujian dari ayahnya Su. Tak perlu capek-capek Gurong hanya perlu menghubungi asistennya meminta membelikan bunga dan mengantarkannya ke rumah, sedangkan ia sendiri lari mencari Su ke pasar. Gurong cosplay menjadi detektif, ia benar-benar memata-matai Su dan Haran, dan selama itu pula Gurong terus-menerus dilanda kekesalan saat melihat keduanya yang terlihat seperti pasangan kekasih. Gurong melihat betapa perhatiannya seorang Haran, Haran memaksa Su untuk dia saja yang membawa bawaannya. Su menolak dengan tidak enak sambil rebutan tas kresek yang berisi jeruk. Walhasil tas kresek tersebut sobek dan jeruknya menggelinding kemana-mana termasuk ke tempat Gurong berada. Spontan Gurong bersembunyi di salah seorang pedagang. Pedagang tersebut menyadari keanehan Gurong. Ia menebak kalau Gurong menyukai wanita itu yang sedang bersama pacarnya sambil menunjuk Su dan Haran. Jelas Gurong membantah. Tapi pedagang tersebut tahu lantaran ia sendiri pernah merasakan apa yang Gurong rasakan. Sambil menyebut ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta, pedagang tersebut mengatakan ciri orang yang jatuh cinta pasti dadanya sesak katanya. Seketika membuat Gurong merasakannya, Gurong susah bernafas sampai akhirnya pingsan, akibatnya pasar menjadi heboh yang membuat Haran dan Su menuju ke lokasi kehebohan. Su melihat bos Gurong sudah terbaring pingsan di lantai, dan setelah Gurong sadar ia merasa sangat memalukan lantaran dirinya pingsan di depan Haran. Akibat kejadian itu membuat Haran curiga kalau Gurong menyukai Su. Ia juga mengatakan hal aneh tentang Gurong kepada Su, yang dimana saat Gurong bersama Su sering menatapnya diam-diam. Su menyadari itu ia malah mengira tatapan Gurong kepadanya itu sebagai tatapan bos kepada pembokatnya. Lagi-lagi setelahnya Gurong curiga, jangan-jangan bukan hanya mengantar Haran bisa jadi Su juga mengungkapkan perasaannya saat mengantar Haran. Begitu isi pikiran Gurong saat itu, Gurong benar-benar gelisah. Ia mencoba bertanya tentang hal tersebut kepada orangnya langsung tapi gengsi, yang akhirnya ia berlatih cara bertanya yang baik dan benar tanpa memperlihatkan kecemburuannya. Ia berlatih dengan cara bentak-bentak sudah, dengan cara ramah juga sudah. Setelah melakukan latihan itu semua, Gurong berubah pikiran. Gurong merasa dengan melakukan itu terlalu memalukan untuk sekelas Gurong, dan seperti terlihat peduli terhadap Su. Yang akhirnya ia masuk kamar Su dengan diawali perintah Big Boss-nya meminta Su membelikan kopi yang jauh dari rumahnya. Setelah berhasil menyulut emosi Su, barulah di situ pertanyaan yang tadi terngiang-ngiang dipikirkan Gurong nyelip. Berkat pertanyaan itu, yang tadinya Su marah berubah jadi senyum-senyum sendiri sambil dibarengi hayalannya bersama Haran. Melihat ekspresi Su tersebut, membuat dada Gurong sesak dicampur dengan kesal. Sudah tak karuan perasaan Gurong saat itu, di pikiran dia dipenuhi dengan khayalan saat Haran menerima cinta Su. Tapi pada kenyataannya Su kembali gagal. Ia belum sempat melakukannya, dan kenapa ia tersenyum lantaran ia diajak Haran untuk mendampinginya di acara perjamuan yang akan dilakukan Haran. Jelas Gurong tak akan mengizinkannya. Ia mengancam kalau Su sudah terikat kontrak 24 jam bersamanya. Su tak mau kalau ia membalas dengan pasal-pasal buruh yang mengatakan setiap buruh berhak mendapatkan cuti sakit. Ia ingat sebentar lagi tanggal PMS-nya tiba, dan ia berniat menggunakan itu untuk membuat surat sakit guna syarat cutinya kepada Gurong. Gurong benar-benar tak bisa berbuat apa-apa saat itu, selain memendam kekesalannya melihat ekspresi tengil Su yang menang debat. Gurong meminta asistennya untuk menemuinya di sebuah kafe. Gurong curhat tentang masalah hatinya. Tentunya Gurong tidak jujur. Ia mengaku yang Gurong ceritakan masalah temannya bukan Gurong. Dipikir-pikir asistennya Gurong tak punya teman. Asistennya langsung menebak kalau yang diceritakan Gurong adalah masalahnya sendiri. Direspon Gurong diam menandakan benar. Lalu asistennya kepo bosnya tersebut suka sama siapa. Lalu ia berpikir lagi Gurong selama beberapa hari itu tinggal di rumah Su. Asistennya kaget dan langsung menebak kalau yang ditaksir bosnya itu adalah Su. Gurong tak menyangkal ia hanya meminta asistennya tutup mulut. Bukan apa-apa asistennya tahu kalau Su menyukai penulis Han, dan ia tak yakin Gurong bisa menikungnya. Tapi asistennya memberikan tips, ia meminta Gurong untuk bersikap baik terhadap Su supaya Gurong bisa mendapatkan hatinya.
Perjuangan Gurong untuk mendapatkan Su nyatanya sangat-sangat menyesakan. Di awal perjuangannya Gurong dibuat bonyok oleh Su, lantaran saat itu Gurong menganggap Su suka berantem lantas membawanya berlatih di sanggar tinju. Naasnya pelatih mereka meminta Gurong dan Su sparring dan terjadilah kejadian itu. Belajar dari kesalahan Gurong mencoba mencari tahu keinginan Su dan ini lebih menyakitkan lagi. Rasa-rasanya bonyok muka yang dialami Gurong tadi lebih baik daripada harus mendengarkan keinginan Su. Su mengatakan dengan berbunga-bunga ia ingin melihat meteor jatuh bersama Haran, serta bisa mengungkapkan perasaannya. Tapi sayangnya malam itu Haran bekerja. Merasa ada peluang Gurong berencana membawa Su ke taman tempat melihat meteor jatuh tersebut, dan jangan harap Gurong memintanya dengan ekspresi ramah. Seperti mengajak gebetan yang biasa dilakukan cowok kebanyakan lainnya, Gurong malah sebaliknya seperti titah majikan kepada pembantunya. Gurong menghubungi asistennya meminta menyiapkan restoran dan hadiah. Rencananya setelah melihat meteor jatuh Gurong berniat makan malam bersama Su. 1 jam 2 jam Gurong sabar menunggu kedatangan Su di taman, sampai hujan pun turun Su tak kunjung tiba. Su maskeran sambil nyanyi-nyanyi kecil diselingi goyangan kepala ala-ala sedang dugem. Jelas melihat Su sebahagia itu Gurong kepanasan, ia kembali meledek Su saat Su bertanya lipstik apa yang bagus buat dirinya. Gurong menjawab lipstik warna apapun yang dipakai Su. Gurong menjamin Haran tidak akan menyukainya. Untunglah Su sudah kebal dengan ulah Gurong tersebut, ia malah semakin memperlihatkan ekspresi bahagianya yang membuat Gurong kesal sendiri. Gurong menghubungi Site asistennya, ia memintanya untuk mendapatkan undangan dari perusahaan penerbit bukunya Haran, dan ia tak mau tahu. Gurong datang ke tempat perjamuan bersama Nona Bai, dan di sana Gurong hanya bisa memperhatikan Su yang sedang bergandengan mesra dengan Haran dari kejauhan. Berbeda dengan Gurong, Su sendiri begitu pede yang tentunya bahagia juga. Gurong dan Su menemui orang penting dan mereka memuji kecantikan Su. Mereka juga memuji Haran yang bisa memilih pacar secantik Su. Terbang Su mendengarnya ia tak henti-hentinya tersenyum, tapi itu tak lama setelahnya, ia mendengar Su diperkenalkan sebagai adik-adikannya Haran. Kecewa, perasaan Su berantakan sampai akhirnya Gurong datang menggandeng Su dan mengumumkan Su adalah incarannya di depan semua orang. Gurong dengan pede mengatakan alasan Haran yang hanya menganggap Su adiknya alibi saja, alasan yang sebenarnya Haran takut lantaran harus bersaing dengannya. Untuk merubah suasana hatinya Gurong membawa Su untuk berdansa, sambil diselingi curhatan Su yang saat itu sedang patah hati lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan. Berdansa saja faktanya tak cukup untuk meringankan kesakitan Su. Ia harus sampai mabuk-mabukan hanya untuk sedikit saja mengurangi rasa dari patah hatinya, dan dalam kondisi itu Gurong berubah menjadi seorang pria idaman. Bagaimana tidak setiap bertemu dengan Su pasti Gurong yang pertama diajak Su berantem, lantaran seringkali kata-kata menjengkelkan keluar dari mulut Gurong, tapi untuk sekarang berbeda, ia menjadi pria yang lembut dan perhatian kepada Su Jijing. Hingga akhirnya pagi pun tiba, Su Jijing bangun sudah berada di dalam lemari kamarnya Gurong. Ia linglung tak ingat apa-apa soal kejadian semalam. Setelah keluar dari kamar Su Jijing sudah disambut ibunya dengan marah, sambil memperlihatkan ke meja Gurong yang terdapat bekas bibir seseorang, disinyalir bekas tersebut adalah milik Su. Sedangkan Gurong sendiri tersenyum melihat Su kena semprot ibunya. Gurong meminta izin ibunya Su untuk membawa kembali ke mejanya yang kotor. Tadinya ibunya Su berniat mencucinya sebagai balas budi lantaran Gurong telah menjaga anaknya semalam. Curiga sebenarnya Gurong tidak berniat mencucinya, bisa jadi Gurong koleksi, kapan lagi coba bisa mendapatkan artefak langka milik Su. Gurong berbicara dengan Su, ia meminta Su untuk menjelaskan apa yang sudah diperbuatnya semalam kepada dirinya, sambil memperlihatkan bekas bibir yang katanya milik Su tersebut. Su benar-benar tidak ingat, yang ia ingat saat momen menyakitkan di perjamuan semalam, itu saja. Yang akhirnya Gurong menjelaskan, semalam Gurong dikagetkan dengan keberadaan Su di dalam lemari kamarnya. Bukan itu saja, Gurong juga dibuat kaget lantaran Su tiba-tiba nyosor kepada Gurong sebelum akhirnya Su pingsan di pelukan Gurong. Dan itulah asal-usul artefak merah yang dibuat Su semalam. Su tak percaya, ia benar-benar malu, dan kabur meninggalkan Gurong sendiri. Gurong mengejarnya dengan ekspresi biasa saja. Gurong menjelaskan, kalau perkataannya saat di perjamuan, yang dimana saat itu Gurong mengatakan kalau ia bakal mengejar Su Jijing, itu serius. Dan Gurong masih dengan mimik muka yang biasa saja, kembali mengatakan secara resmi berniat mengejar Su Jijing. Melihat ekspresi Gurong yang biasa saja saat mengatakan itu membuat Su Jijing ragu, malah ia berpikiran Gurong sedang menyiapkan jebakan untuk ngerjainnya, atau Gurong kasihan lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan.
Su langsung menolak dengan tegas. Ia menebak Gurong ngajak ia pacaran lantaran ia satu-satunya yang bisa bersentuhan dengan Gurong. Su menolak mentah-mentah dengan jijik. Su punya tipe cowok sendiri, katanya makasih. Mendengar penolakan tersebut ia mengungkit momen saat Su mabuk. Lalu apa artinya itu, kata Gurong. Gurong kembali menjelaskan kalau ia benar-benar cinta kepada Su Jijing. Lagi-lagi Gurong mengatakan itu biasa saja, lepas tanpa beban. Yang jadi masalahnya, Su Jijing tak menemukan keseriusan sedikitpun di mimik muka Gurong. Walhasil Su tak percaya. Ia beralasan kejadian semalam real kecelakaan lantaran ia mabuk, kata Su. Su Jijing pergi menemui Ami yang saat itu sedang bersama si pacarnya. Ia memegang kepalanya sendiri menandakan kalau ia sedang pusing. Ia berbisik kepada Ami mengatakan kalau Gurong mengungkapkan perasaannya dan berniat mengejarnya. Ami kaget sampai meresponnya dengan teriak. Walhasil si Tae mendengarnya. Ami benar-benar kepo ingin mendengar jawaban hasil dari penembakan tersebut. Jelas dengan tegas Su mengaku ia menolaknya. Di sini Ami malah membandingkan kisah cinta sahabatnya itu dengan kisah Cinderella. Ami tahu kalau Cinderella harus berdarah-darah dulu sebelum bahagia dengan pasangannya. Dan Ami tak mau itu terjadi kepada Su. Ia meminta Su untuk berpikir ulang jika ingin bersama Gurong. Si Tae yang mendengarnya jelas membela bosnya. Ia meyakinkan Su kalau bosnya serius. Ia juga jujur tentang kejutan yang diakuinya. Si Tae mengatakan semua kejutan sebelumnya seperti hotel, makan malam itu semua dipersiapkan Gurong untuk Su. Setelahnya Su diminta Haran untuk mengantarkannya berkas tulisan sastra yang dibuat Su ke kantornya. Lagi-lagi Gurong tak membiarkan Su dan Haran berduaan. Ia ngebet pengen ikut. Sesampainya di sana terungkap ternyata, yang mengerjakan berkas itu bukan Su melainkan Gurong. Setelah pembahasan pekerjaan selesai, Haran meminta waktu berdua dengan Su. Sebelum Gurong minta ikut, Su sudah terlebih dahulu meminta Gurong untuk diam di tempat. Haran dan Su berbicara berdua. Di sini Haran meminta maaf atas kejadian di perjamuan yang membuat Su canggung. Haran menjelaskan kalau sebelumnya ia sudah beberapa kali memberikan kode kalau Su itu adik cantiknya. Setelahnya, di lobi, Su dan Gurong bertemu dengan kakeknya, yang saat itu juga keduanya menjadi incaran anak buah kakeknya. Gurong dan Su masih dicari-cari. Gurong mencoba menghubungi asistennya tapi nomor ponselnya tak aktif. Sampai akhirnya keduanya melihat sekumpulan orang yang sedang melakukan foto prewedding. Gurong dan Su keluar dari gedung tersebut dengan meminta bantuan mereka. Dan sebagai imbalannya mereka meminta Su dan Gurong untuk melakukan sesi foto prewedding juga. Su dengan terpaksa melakukannya. Berbeda dengan Su, Gurong malah sebaliknya ia melakukannya dengan senang hati, sehingga terciptalah foto dengan berbagai pose persis seperti orang yang siap nikahan. Gara-gara itu membuat Gurong punya mainan baru untuk menggoda Su Jijing. Ia sengaja memperlihatkan foto tersebut kepada Su dan memintanya untuk menyimpan salah satu yang menurut Su bagus. Su malah kesal. Su meminta Gurong untuk menghapusnya lantaran ia takut diketahui orang terdekatnya dan menganggap keduanya sudah menikah. Gurong kembali menggodanya yang menurutnya foto prewedding mereka bagus. Su Jijing juga cantik. Gurong benar-benar memuji melihat foto pose keduanya. Gurong berpikir ia merasa ada pose yang kurang, dan pose itu adalah pose kiss keduanya yang langsung Gurong praktekkan. Konyolnya Su Jijing malah menikmati pose tersebut. Saat keduanya menikmati itu orang yang tak diharapkan kan datang. Ibunya Su tiba-tiba masuk dan melihat anaknya sedang diapa-apain oleh Gurong. Spontan pose yang mengenakan itu mendadak bubar. Salah tingkah di keduanya tak terelakkan. Begitupun dengan ibunya Su, bukannya marah malah ikutan salah tingkah juga. Su masuk ke kamarnya sambil menggerutu. Ia menyesalkan dirinya atas semua kejadian yang terjadi. Ia benar-benar heran dengan otaknya kok mau-maunya ia foto prewedding. Yang lebih tak masuk akal lagi Su menyadari kalau ia menikmati pose yang dilakukannya barusan bersama Gurong. Ia mempertanyakan kepada dirinya sendiri, mana Su yang dulu yang sering membuat bonyok orang yang menyentuhnya. Ia berbicara sendiri dalam hati sambil dibarengi kepalan tangannya tanda kalau Su sedang kesal. Kesalnya diperparah saat ia mendapatkan pesan yang berisi foto preweddingnya dari Gurong. Gurong kembali menggodanya dengan meminta Su untuk mencetak foto itu dan memajang di kamarnya. Habis kesabaran Su langsung meminta Gurong untuk diam. Keesokan harinya ibunya kepo kepada anaknya dan meminta Su untuk bercerita tentang hubungannya dengan Gurong. Dengan tegas Su mengatakan ia tidak ada hubungan apa-apa apalagi menyukai Gurong. Ibunya tak percaya ia mengungkit pose anaknya dengan Gurong semalam. Spontan Su keceplosan ia beralasan Gurong yang nyosor duluan. Seketika perkataannya berhenti sampai di situ sambil menahan malu. Dan Gurong sendiri ia mencoba menimba ilmu kepada ayahnya Su. Ia bertanya bagaimana cara ayah Su mendapatkan istrinya.
Terus ia menemui asistennya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama bagaimana Site mendapatkan Ami. Akhirnya Site mencoba memberikan saran kepada Gurong. Ia meminta Gurong untuk mencoba membuat Su cemburu, dan Gurong lakukan itu. Site dan Gurong mencoba membuat gerah Su dengan membicarakan teman lama Gurong yang bernama Sio. Gurong benar-benar memujinya setinggi langit dan respon dari Su cukup bagus. Ia terlihat kesal saat Gurong terus-menerus menyebutkan nama Sio. Gurong yang menyadari itu tersenyum puas. Setelah pertemuan dengan Sio, Gurong benar-benar ketagihan untuk menggoda Su Jijing. Itu dibuktikan ia kembali membicarakan Sio di depan Su. Untuk kali ini Su merespon menurutnya Gurong dan Sio tidak cocok. Mendengar itu membuat Gurong benar-benar senang. Ia merasa kalau Su cemburu dan pancingannya berhasil. Tapi tak lama Su melanjutkan kalimatnya sambil berekspresi tengilnya. Dan alasan Su mengatakan itu ia sadar Gurong tak bisa bersentuhan dengan orang lain kecuali dengannya. Langsung lemes Gurong mendengar alasan fakta dari Su tersebut. Setelah gagal membuat Su cemburu membuat Gurong kesal, ia kembali meminta ide untuk meluluhkan hati Su kepada asistennya. Asistennya pun bingung, semua ide sudah ia katakan kepada bosnya tersebut. Gurong tak mau tahu, pokoknya Site harus mempunyai ide untuknya. Gurong mengancam kalau tidak ia akan membuat asistennya putus dengan Ami. Terpaksa asistennya berpikir keras sampai akhirnya ide brilian muncul. Gurong diminta untuk sakit supaya bisa mendapatkan perhatian khusus dari Su Jijing. Sesampainya di rumah, Gurong yakin bakal melakukan saran asistennya tersebut. Dan begini cara Gurong untuk sakit. Kala itu sedang dalam kondisi musim dingin, Gurong menyalakan AC dan mandi dengan air dingin sehingga membuat Gurong menggigil. Su yang mendengar orang mandi menghampiri Gurong, ia sadar dengan situasi di kamar Gurong yang tak ada pemanas ruangan ditambah lagi AC menyala. Tambah kaget lagi Su mendengar pengakuan Gurong yang mandi pakai air dingin. Su benar-benar tak habis pikir, sumpah serapahnya kepada Gurong tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Dengan entengnya Gurong menjawabnya terserah. Gurong malah menantang Su memintanya untuk memandikannya. Dengan tegas kalau Su tidak tertarik dengan Gurong, Gurong yang kesal meminta Su bersyukur lantaran Gurong mau kepada Su yang bentuk badannya biasa saja. Kata Gurong kesal, Su langsung kena mental. Ia membandingkan dirinya dengan Nona Bai dan Sio yang menarik. Dan Gurong membenarkan, kenapa kamu cemburu? Gurong membalas. Dan percekcokan tersebut akhirnya dimenangkan Gurong. Gurong melanjutkan rencananya dengan tidur tanpa selimut. Ia menahan dinginnya hari itu sampai menggigil sambil bolak-balik ngecek suhu di tubuhnya. Ia kesal sendiri setelah beberapa kali melakukan itu suhu tubuhnya normal-normal saja. Sebegitu sehatnya kah saya sampai-sampai pengen sakit saja, susahnya minta ampun. Gurong menggerutu. Ia menghubungi Site dan meminta cara cepat untuk sakit. Site ditanya seperti itu jelas bingung, tapi bosnya lagi-lagi tak mau tahu. Pokoknya Site harus menemukan cara. Akhirnya ide Site kembali muncul, ia meminta untuk pura-pura sakit saja. Site membeli plester penurun panas dan ditempelkan di dahi Gurong. Setelah dahinya panas, plester tersebut Site buka sehingga Gurong terlihat benar-benar demam. Gurong tak mau berakting sendiri, ia meminta Site juga untuk akting. Yang akhirnya Site nangis-nangis menghampiri Su mengabarkan Gurong sakit. Dan rencana Site tersebut berhasil. Su percaya. Su benar-benar dimanfaatkan. Gurong meminta Su untuk membuatkannya nasi goreng buatannya sendiri. Saat itu juga Su langsung membuatnya, dan rasanya super tidak karuan. Walaupun begitu Gurong tetap memakannya, sambil berekspresi ingin muntah nasi goreng buatan Su tersebut Gurong habiskan. Setelahnya Su dan Site pergi ke apotek untuk membelikannya obat, tapi saat Su akan naruh obat tersebut di laci mobil, ia melihat struk pembelian plester penurun panas. Seolah tahu untuk apa Su meminta penjelasan kepada Site sambil dibarengi dengan ancaman, yang akhirnya Site jujur kepada Su tentang bosnya yang pura-pura sakit. Sesampainya di rumah, Su membanting obat dan meminta Gurong meminum itu, dan ternyata benar-benar Gurong meminumnya. Su yang tahu Gurong pura-pura sakit, ia memaksa Gurong untuk memuntahkannya kembali sambil menggoyangkan kepala Gurong secara paksa. Setelah mendapatkan berbagai penolakan dari Su, Gurong mulai berubah. Semua kemanjaan dan sifat tuan mudanya mendadak hilang. Dengan otak cerdasnya ia memajukan UMKM di sekitar Padepokan bela diri keluarga Su. Bukan itu saja, ia juga mempromosikan Padepokan keluarga Su sehingga yang tadinya sepi peminat sekarang ramai peminat, dan itu membuat ayahnya Su bangga. Bukan hanya ayahnya Su, ibunya Su merasakan hal yang sama. Ia memuji-muji Gurong yang jago masak padahal ibunya Su baru saja mengajarinya. Walhasil yang kena mental dari kesuksesan Gurong tersebut adalah Su. Setelah Gurong meninggalkan meja makan, orang tua Su berbicara empat mata dengan Su. Mereka membicarakan tentang Gurong yang serius dengan Su. Tak lama Su melihat Gurong pules tidur di sebuah kursi.
Dengan perhatian ia mencoba menyelimuti Gurong dan Gurong malah terbangun. Su mempertanyakan insomnia Gurong. Gurong menjawab berkat Su ia bisa tidur pules. Bukan itu saja, Gurong mengatakan semenjak tinggal bersama Su untuk pertama kalinya ia merasakan bahagia. Gurong sekali lagi menegaskan kalau perasaannya terhadap Su benar-benar tulus. Seolah menyadari perasaannya tumbuh, Su curhat kepada Kak Chen, seorang pedagang yang dagangannya laris berkat Gurong. Su ngomong sendiri ia takut katanya keceplosan menerima cinta seseorang, dan perkataannya itu terdengar Kak Chen yang langsung menebak orang itu Gurong. Jelas Kak Chen sangat mendukung Gurong. Yang tak lama beberapa orang anak buah kakeknya Gurong menemui Su dan memintanya untuk menghadap kakeknya Gurong. Su dibawa ke sebuah ruangan dan saling berhadapan dengan kakeknya Gurong. Ia juga dikawal ketat. Su diminta untuk buat kesepakatan mengenai Gurong. Sebagai imbalannya Su disodorkan cek kosong dan ia dibebaskan menulis nominalnya. Untunglah Su tidak mata duitan, ia menolaknya. Gara-gara itu Su diancam tidak diperbolehkan pulang sebelum Su sepakat. Tak masalah, Su bisa mengalahkan semua pengawal kakeknya Gurong. Sedangkan di lain sisi Gurong menyadari hilangnya Su, yang setelahnya mungkin mendengar dari warga kalau Su dibawa oleh segerombolan orang berdasi. Di situ Gurong langsung tahu siapa yang membawa Su Jijing. Sesampainya di sana Gurong sudah melihat Su sedang dikepung. Gurong langsung pasang badan berbekal selah air yang mengalir deras. Ia mengancam anak buah kakeknya untuk tidak menyentuh Su. Di situ kakeknya kecewa dengan cucunya tersebut. Menurutnya Gurong lebih memilih pengangguran daripada jadi pewaris perusahaannya. Di sini Su membela Gurong. Ia mengatakan semua kebaikan Gurong beberapa hari ini, menjelaskan dan membenarkan kalau Gurong memang manja dan tidak bisa mandiri. Tapi itu dulu, sambil mengingat Gurong yang dulu dan sekarang yang perubahannya sangat berbeda jauh. Ia mengatakan Gurong benar-benar sangat membantu tetangganya. Su juga mengatakan jasa Gurong yang sudah membuat usaha kedua orang tuanya maju pesat. Di akhir kalimatnya Su mengatakan sifat Gurong yang sekarang adalah tipe cowok idamannya. Di situ Gurong kaget tak percaya. Ia tahu maksud kalimat terakhir Su Jijing tersebut. Gurong meminta penjelasan, mempertanyakan apa cintanya diterima. Anggukan Su Jijing menandakan akhir dari perjuangan Gurong yang tidak sia-sia. Saking senangnya entah sadar atau tidak Gurong dan Su melakukan itu di depan banyak orang termasuk kakeknya. Yang bisa dilakukan kakeknya saat itu hanya bisa tutup mata melihat tingkah tak tahu malu cucunya tersebut. Setelah resmi keduanya berpacaran, tak ada satupun yang berani menghalangi keduanya termasuk kakeknya yang masih geleng-geleng kepala atas ulah cucunya tadi. Su dan Gurong tak langsung pulang, mereka kencan terlebih dahulu, dan kencan pertama keduanya dilakukan di supermarket sambil sesekali mesra-mesraan dan adu gombal. Su dan Gurong pulang sambil bergandengan tangan, mereka juga pamer kepada orang tuanya Su, yang saat itu juga ibunya Su sadar anaknya telah menjalin hubungan dengan Gurong, dan itu membuat ibunya Su bahagia luar biasa. Ia sampai menggandeng Gurong. Ia menegaskan Gurong bukan lagi tamunya melainkan calon mantunya. Su dan Gurong benar-benar bucinnya kebangetan. Keduanya tak bisa tidur lantaran kangen. Tak hanya itu, hal yang sepele saja bisa membuat keduanya sampai senyum-senyum sendiri. Contohnya, Su dan Gurong sengaja membeli 2 buah sikat gigi kapal sehingga keduanya bisa sikat gigi bareng dengan pasta gigi yang mau habis. Benar kata orang, cinta bisa merubah segalanya, dan itu terbukti kepada Su. Ia melihat Gurong menggulung pasta gigi yang hampir habis saja serasa Gurong mendapatkan penghargaan. Su benar-benar bangga, bahkan ia tak segan mengatakan bahwa Gurong pacar yang hebat. Kebucinan keduanya berlanjut di dalam chat. Keduanya banyak bercerita terutama soal Su yang ingin makan mie siput dan Gurong berjanji besok ia bakal membelikannya. Pagi-pagi sekali Su Jijing sudah mempertanyakan keberadaan Gurong. Sejak ia bangun Gurong menghilang. Gurong tadi menemui ibunya Su untuk bertanya tentang makan mie seafood kesukaan Su. Mendengar itu Su langsung pergi ke tempat penjualnya. Su bertanya kepada si Amang penjual mie seafood. Ia bertanya apa Gurong datang ke situ. Si Amang tak melihat Gurong sejak ia buka tadi. Yang akhirnya Su pesan mie seafood sendiri. Tak lama Su dikagetkan dengan kedatangan kakeknya Gurong yang ternyata sering berkunjung ke rumah makan mie seafood. Bukan itu saja, si Amang penjualnya pun akrab dengan kakeknya Gurong. Mengetahui itu Su memberanikan diri untuk makan bersama kakeknya Gurong. Hitung-hitung pendekatan, siapa tahu kakeknya Gurong berubah dan merestui hubungannya dengan Gurong. Mungkin begitu yang Su pikirkan, dan responnya baik. Keduanya ngobrol santai dari mulai membicarakan mie seafood, terus membicarakan saat kakeknya Gurong kenal dengan si Amangnya, sampai akhirnya satu kalimat pertanyaan dari Su yang membuat mimik muka kakeknya Gurong berubah, yaitu saat Su bertanya kenapa Gurong tidak menyukai mie seafood. Dari pertanyaan itulah setelahnya keduanya membicarakan tentang Gurong.
Akhirnya Su tahu akar permasalahan kakeknya Gurong dan cucunya tersebut, yang ternyata bukan Gurong tak mau menjadi pewaris perusahaan. Menurut kakeknya Gurong ingin memajukan perusahaan dengan caranya sendiri tapi kakeknya tidak merestuinya, terlebih lagi ia takut Gurong gagal dan terluka. Kakeknya juga mengakui bahwasanya sistem manajemen di perusahaannya terbilang kuno. Su mengerti, untuk menyelesaikan konflik di keduanya Su menyarankan untuk berbicara dari hati ke hati. Su yakin masalah di keduanya hanya masalah komunikasi saja. Berkat saran dari Su tersebut membuat kakeknya sedikit tenang. Tak lama setelahnya masalah menimpa keluarga Su. Pemilik rumah yang mereka tempati menjual rumahnya kepada seseorang, dan diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Orang tuanya sedih kalang kabut harus pindah kemana, ia merasa tempat yang mereka tinggali sekarang sudah menjadi bagian dalam hidup mereka. Bayangkan 11 tahun tinggal di sana dan 3 hari lagi keduanya harus angkat kaki. Orang tua Su melihat tabungan mereka dan berharap cukup untuk menebus rumah. Tapi sayang tabungannya hanya berisi 400.000 yuan dan ditambah pemberian Su yang hanya 20.000 yuan dan itu semua tak cukup. Gurong tahu permasalahan yang menimpa keluarga Su dan itu masalah sepele buatnya. Bahkan ia siap mengeluarkan uang sebesar apapun demi keluarga calon mertuanya tersebut. Yang jadi masalahnya keluarga Su menolak. Mereka tak mau membebani Gurong tanpa melakukan itu pun mereka tahu Gurong baik hati dan tulus kepada anaknya. Alasan tersebut juga disetujui Su pacar Gurong. Belakangan ini diketahui yang membeli rumah itu ternyata Nona Bai. Ia sengaja melakukan itu supaya Gurong pulang. Di lain tempat kakeknya Gurong menghubungi orang kepercayaannya untuk membatalkan apa yang sudah Nona Bai lakukan, dan ia juga meminta untuk memata-matai Nona Bai. Yang setelahnya ia menemui Su di kedai mie siput. Su langsung mempertanyakan maksud kakeknya Gurong membeli rumah yang ia dan keluarganya tinggali, dan ternyata kakeknya pun tidak tahu itu inisiatif Nona Bai sendiri. Kakeknya mengakui awalnya ia berniat melakukan itu supaya Gurong pulang, tapi setelah ngobrol dengan Su beberapa waktu yang lalu ia berubah pikiran dan sekarang kakeknya malah meminta bantuan Su untuk membuat Gurong memimpin perusahaannya, bahkan dengan terang-terangan kakeknya menganggap Su lah yang jadi orang kepercayaannya sekarang. Tiba saatnya Su dan Gurong survei rumah barunya. Su merasa rumah yang ditawarkan kepada dirinya terlalu mewah. Dengan alasan tak mampu bayar sewa Su menolaknya, orang suruhan Gurong memaksa Su untuk menerimanya, dengan iming-iming harga di bawah standar plus dengan peralatan kebersihan gratis untuk Su bila Su benar-benar ingin menyewa rumah tersebut. Yang akhirnya Su meminjam ponsel Gurong untuk menghubungi orang tuanya berniat mendiskusikannya. Setelah melihat isi ponsel Gurong Su melirik Gurong dengan ekspresi kesal, ia tahu rumah yang ditawarkan itu nyatanya rumah Gurong dan Gurong tak bisa mengelak. Su tahu niat Gurong baik dan ia tak ingin mengecewakannya. Su ingat permintaan kakeknya Gurong yang meminta Su untuk membujuk Gurong kembali ke perusahaannya. Kakeknya yakin kalau Gurong bakal menuruti permintaan Su lantaran Su gadis yang disukai cucunya, dan kakeknya meminta permasalahan rumahnya dijadikan bahan bujukan. Su merasa sudah saatnya meminta bantuan Gurong satu kali saja sehingga pacarnya merasa dibutuhkan. Dengan rencana itu Su berharap bisa mendamaikan Gurong dan kakeknya. Yang akhirnya Su meminta Gurong untuk menyelesaikan permasalahan dengan kakeknya, dan Gurong benar-benar lakukan demi Su. Ia menemui kakeknya di perusahaan. Kakeknya tidak kaget ia sudah menebak Su bakal berhasil, dan kakeknya pun secara terang-terangan memuji rencana yang dibuatnya bersama Su itu di depan muka Gurong langsung. Gurong tidak marah malah sebaliknya ia senang, mungkin Gurong senang lantaran kakeknya sudah akrab dengan pacarnya. Dan yang paling membekas di hati Gurong saat kakeknya memuji Su Jijing dan meminta Gurong untuk menghargainya. Saat itu juga Gurong meminta kakeknya untuk menyerahkan perusahaan kepadanya dengan 2 syarat. Yang pertama perusahaan harus merubah sistem kunonya dengan sistem modern yang Gurong buat dan yang kedua kakeknya tidak boleh ikut dengan privasinya. Kakeknya langsung setuju. Gurong berencana menargetkan pasar anak muda dan ia berjanji bakal membuktikan kepada kakeknya bahwa dirinya memang pantas menjadi pewarisnya. Su dihukum berdiri dengan satu kaki sambil menjewer kupingnya sendiri. Mereka kesal dengan anaknya yang tidak memberitahukannya tentang rencana Su dan kakeknya Gurong, padahal orang tuanya sudah mengemas barang-barang dan siap pindah. Yang tak lama Gurong datang, awalnya Su takut Gurong marah. Su menebak Gurong sudah tahu rencananya, dan kekhawatiran Su tersebut tak terjadi malah sebaliknya Gurong meminta Su untuk menjadi pengawal pribadinya di perusahaan. Su benar-benar senang ia mengira kalau Gurong bakal pindah dan tak akan bertemu lagi. Su berjanji bakal menjadi bodyguard Gurong yang baik. Setelahnya Su Jingjing mengasah berbagai skill terpendamnya,
Seperti membawa mobil ugal-ugalan, berlatih bela diri dan lainnya, Su beralasan di film-film seorang pengawal harus seperti itu. Tiba saatnya hari pertama Su Jijing bekerja dimulai, ia menggunakan kostum serba hitam kacamata hitam dan berjalan seperti seorang wanita jagoan. Keluarganya dan Gurong merasa aneh ia meminta pacarnya untuk berpakaian yang normal-normal saja. Menurut Gurong kerja Su hanya menemaninya saja, jadi Su tak perlu berpakaian aneh seperti itu. Saat di mobil lagi-lagi Su memerankan pengawal cekatan, ia tak henti-hentinya celangak-celinguk melihat situasi seolah bakal ada musuh datang, dan untuk kesekian kalinya Gurong meminta Su untuk menjadi pacarnya saja tak usah berlaga seperti pengawal di film-film yang sering ditonton Su. Sesampainya di kantor Gurong langsung disambut pegawainya, dan Su diperkenalkan sebagai pengawal pribadi Gurong, dan Su ditempatkan di tempat pegawai staf bekerja yang ruangannya paling dekat dengan Gurong. Su benar-benar mendapatkan perlakuan khusus ia tak boleh bekerja, pokoknya Su tidak dibiarkan capek, yang bisa dilakukan Su saat itu hanya menggambar dan itu membuat salah seorang pegawai yang bernama Jinha iri. Jinha memerintahkan Su untuk mengantarkan beberapa kardus yang katanya berisi material promosi kepada Nona Bai. Tak lama Gurong datang dan menggandeng Su keluar dari ruangan Nona Bai. Gurong begitu khawatir dengan keadaan pacarnya yang terus-menerus mendapatkan perundungan, yang akhirnya Gurong memutuskan untuk mempublikasikan hubungannya dengan Su supaya pegawainya menghormati Su. Tapi dicegah Su ia tak bisa membayangkan setelah mereka tahu kalau ia adalah kekasihnya bos yang mereka tindas. Seharian itu Su selalu ditemani Site sehingga membuat mereka menjadi bahan perbincangan terutama oleh kelompoknya Jihna. Mereka membuat gosip tentang kedekatan Su dan Site yang mereka tebak keduanya pacaran, dan obrolan keduanya didengar Su dan Su menyampaikannya kepada Site. Ekspresi Site saat itu ketakutan ia tahu kalau kabar itu terdengar bosnya habis rasanya. Berbeda dengan Site Su sendiri malah tertarik, ia punya ide dan ia berniat membenarkan gosip tersebut supaya ia bisa lebih rapat menyembunyikan hubungannya dengan Gurong. Dan tiba-tiba Gurong datang, mendengar namanya disebut-sebut membuat dirinya kepo. Akhirnya Su menjelaskan semua termasuk soal rencana untuk pura-pura pacaran dengan Site supaya hubungan dengan Gurong aman. Dengan tegas Gurong menolak yang boleh diakui pacar Su hanya Gurong seorang. Kata Gurong cemburu, Gurong meminta Su untuk tidak memikirkan gosip tersebut biarkan pacar aja yang handle. Setelah Su tak di tempat Gurong dan Site bicara empat mata untuk menghilangkan gosip pacarnya dengan Site, hanya ada satu cara menurut Gurong untuk menghentikan gosip tersebut, yaitu dengan membuat gosip baru. Gara-gara gosip tersebut membuat Site terkena imbasnya, Gurong meliburkan Site saat itu juga. Awalnya Site menolak tapi setelah Gurong mengatakan cuti berbayar Site mendadak senang. Dan tahu rencana apa yang akan dilakukan Gurong untuk menghilangkan gosip tersebut, Gurong berniat mempublikasikan hubungannya dengan Su tanpa sepengetahuan Su. Contohnya ia beberapa kali memberikan perhatian lebih kepada Su di depan pegawainya dengan meminta Su untuk makan dengan Gurong. Rencananya Gurong berharap ada salah satu pegawainya yang peka dan menyebarkan gosip tentang hubungannya dengan Su. Apa daya Jinha melihat permintaan Gurong kepada pacarnya tersebut sebagai titah bos dan pembantunya. Jinha belagak galak meminta Su untuk cepat pergi membelikan makanan yang diminta Gurong. Di situ Gurong tepuk jidak tak menyangka pegawainya yang satu ini dodolnya minta ampun. Sampai akhirnya hubungan Su dan Gurong terungkap juga, dan itu lagi-lagi gara-gara Jinha yang tanpa sengaja melihat Gurong dan Su bermesraan. Su sudah mati kutu sambil menyembunyikan mukanya lantaran malu, sedangkan Gurong momen tersebut memang keinginannya. Yang akhirnya Gurong merangkul Su dan mengungkapkan hubungan keduanya. Gurong juga memperingatkan pegawainya untuk tidak menyentuh pacarnya. Tapi ternyata kabar Gurong yang sudah tidak jomblo lagi tersebut membuat Nona Bai kepanasan. Ia mengkritik cara Gurong berpacaran di kantor yang menurutnya tidak etis. Gurong tak diam saja selama perusahaan masih untung menurutnya tidak masalah. Ketiganya melakukan rapat. Gurong mendapatkan laporan keuangan dari salah satu petinggi perusahaan yang mengabarkan perusahaan yang dipimpin Gurong mendapatkan keuntungan besar, tapi ternyata Gurong tak puas menurutnya laba yang diperoleh perusahaan bisa melebihi itu. Yang setelahnya Gurong meminta jadwal pekerjaannya kepada Su dan Su dengan lancar memberitahukan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan Gurong selama beberapa hari ke depan dan itu mendapatkan pujian dari para petinggi perusahaan yang menghadiri rapat. Cuma satu yang tidak suka yaitu Nona Bai. Ia meremehkan Su dengan mengatakan, apa yang barusan Su lakukan menurutnya hal biasa. Setelahnya Nona Bai ngadu kepada kakeknya Gurong, ia mencoba memperalatnya supaya memihak kepada Nona Bai dengan menjelek-jelekan hubungan Su dengan Gurong.
Setelahnya Gurong dan Su pergi ke pertemuan, keduanya bertemu seorang pengusaha yang bernama Tuan Zhang. Sesampainya di sana sudah ada Nona Bai, padahal Gurong tak mengundangnya dan sangat terlihat akrab dengan Tuan Zhou. Lebih parahnya lagi, Nona Bai memperkenalkan Su kepada Tuan Zhou sebagai pengawal pribadi Gurong dan itu membuat Gurong geram. Tambah geram lagi saat Tuan Zhou meminta Su untuk mengambilkannya air minum persis memerintah seperti ke seorang pelayan. Gurong kesal, ia menyindir Tuan Zhou yang tidak sopan memerintah pacarnya Su. Di situ Su merasa rendah dan mempermalukan Gurong. Mungkin ia tak mau terus-menerus mempermalukan Gurong. Akhirnya Su pergi dengan alasan Ami sakit. Setelah tahu Su pacarnya Gurong, Tuan Zhou tak mau meminta maaf, ia malah meminta Gurong untuk menghormatinya sebagai pengusaha senior. Gurong tak ingin memperpanjang masalah, ia pergi meninggalkan Tuan Zhou tanpa sepatah kata pun dan meminta Nona Bai memutus kontrak kerjasamanya dengan Tuan Zhou. Su yang tahu itu mempertanyakan kepada Gurong, ia tak mau Gurong mendepak rekan bisnisnya karena dirinya. Jelas Gurong tidak mengatakan alasan yang sebenarnya, dan menenangkan Su kalau ia sudah mendapatkan pengganti Tuan Zhou katanya. Pemutusan kerjasama dengan Tuan Zhou tersebut terdengar oleh kakeknya Gurong. Kakeknya tidak marah, ia percaya cucunya tersebut punya jalan keluarnya. Keesokan harinya Su menemui kakeknya Gurong dan disambut dengan baik. Ia meminta kakeknya Gurong untuk mengajarkannya bisnis, supaya ia bisa membantu Gurong. Kakeknya menenangkan Su, ia meminta Su untuk mengerjakan yang Su suka. Kakeknya tahu cucunya menyukai Su bukan karena Su jago bisnis, melainkan ketulusan dan keimutan Su itu sendiri. Su benar-benar terbang dipuji kakeknya Gurong. Sedangkan Gurong dan Nona Bai pergi menemui seorang pengusaha yang bernama William, tapi sayangnya sudah menunggu cukup lama, orang yang bernama William tak kunjung muncul. Sedangkan Su sedang berada di suatu tempat bersama si Tei, tak lama ia melihat seorang bule. Bule tersebut tak sadar sedang dicopet. Dengan cekatan Su mencegat pencopet tersebut dan menghajarnya. Bule yang ditolong Su sangat terkesan dengan kemampuan bela diri Su, apalagi saat Su mengatakan ayahnya punya padepokan. Bule tersebut langsung tertarik untuk belajar dan ia memberikan kartu namanya kepada Su. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Gurong, saat itu juga Gurong langsung panik dengan penuh kekhawatiran. Ia rela meninggalkan calon kliennya demi bisa pulang menemui Su. Nona Bai yang melihat itu langsung kesal. Gurong lega saat melihat pacarnya baik-baik saja. Ia tak melepaskan pelukan kekhawatirannya meskipun ia melihat Su sehat walafiat, dan sudah bisa ditebak setelahnya apa yang akan keduanya lakukan. Ya, sehari tak bertemu membuat Gurong tak bisa berhenti bucin. Dengan manja ia ingin makan masakan kekasihnya yang tentunya Su mengabulkan permintaan pacarnya itu dengan senang hati. Yang mengejutkan, ternyata orang yang ditolong Su adalah William, seorang pengusaha yang sebelumnya ingin Gurong temui. Itu diketahui Site saat menghadiri rapat membahas kerjasama antara perusahaan Gurong dan perusahaan William. Perusahaan Gurong yang diwakili pegawainya menawarkan beberapa desain mall kepada William. Dari semua desain yang dijelaskan tak ada satupun yang menarik perhatian William. Sampai akhirnya penyelamat perusahaan datang, yaitu Su. William dan Su sama-sama kaget. Mengetahui Su salah satu pegawai di perusahaan Gurong, William merasa tertarik meminta pendapat Su tentang kelebihan mall yang dimiliki perusahaan Gurong saat ini. Setelah mengatakan semua kelebihan perusahaan, seketika William tepuk tangan dan langsung setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Gurong. William mengatakan faktor lain ia menerima kerjasama perusahaan Gurong lantaran Su. Ia mengatakan itu dengan menampilkan sok akrab dengan Su yang saat itu berniat memeluknya. Namun Gurong yang cemburu segera menghentikan itu. Ia mengatakan kepada William kerjasama keduanya hanya di bisnis saja, tidak dengan pacarnya. Gurong mengatakan itu dengan tegas, sehingga William tahu kalau Su bukan gadis sembarangan melainkan pacarnya Pak Bos Gurong. Spontan para hadirin yang berada di tempat itu tertawa melihat kecemburuan bosnya tersebut. Tentu saja dengan keberhasilan Su ada orang yang tidak suka dan orang itu Nona Bai. Apalagi saat Nona Bai tanpa sengaja mendengar para pegawai membicarakan kehebatan Su saat mempromosikan desain mall di ruang rapat tadi. Bahkan mereka membanding-bandingkan Su dengan Nona Bai. Nona Bai yang mendengar itu panas. Ternyata William meminta satu syarat lagi untuk benar-benar memutuskan bekerja sama dengan Gurong. Ia meminta Su dipinjamnya selama 2 hari. Tenang saja, Su hanya diminta untuk syuting wushu, untuk William pamerkan di sebuah mall Amerika. Su yang main setuju saja membuat Gurong kesal. Kekesalan Gurong semakin bertambah saat lagi-lagi William berniat memeluk Su dan lagi-lagi Gurong menghalanginya. William merasa aneh dengan kecemburuan Gurong itu, padahal menurut William itu normal-normal saja. Su yang mendengarnya langsung tertawa. Diceritakan syuting dilakukan tepat Su berniat pamer skill berpedangnya. Su sadar pedang yang ia pegang terdapat darah seseorang.
Akibatnya membuat Su pingsan, naasnya Su jatuh nyenggol kabel sehingga membuat lampu yang terhubung dengan kabel tersebut hampir menimpanya. Untunglah Gurong datang dan melindungi Su dengan badannya sendiri, sehingga membuat Gurong terluka dan dibawa ke rumah sakit. Gurong baik-baik saja, hanya saja ia harus menginap selama beberapa hari di rumah sakit. Yang tak lama Nona Bai datang. Gurong langsung memperingatkan Nona Bai kalau Gurong tahu siapa pelaku yang melakukan itu kepada pacarnya, dan ternyata itu ulah Nona Bai. Entah merasa bersalah atau gimana, Nona Bai pamitan untuk pergi dari perusahaan. Rencananya Nona Bai akan menetap di Islandia. Dan jawaban Gurong cukup menyakitkan. Gurong malah senang dengan kepergian Nona Bai. Terlihat sekali saat mengatakan itu raut wajah kecewa terlihat dari Gurong. Sepulangnya dari rumah sakit, Su mengutarakan keinginannya yang ingin melamar pekerjaan di departemen desain. Gurong dengan semangat mendukung penuh pacarnya tersebut. Jangankan hanya sebatas jadi karyawan biasa, jabatan tertinggi di perusahaan saja jika Su yang memintanya pasti Gurong berikan. Tapi bukan itu maksud Su, ia ingin melamar dengan cara murni bukan dengan bantuan Gurong selaku orang dalam. Setelahnya Gurong curhat kepada kakeknya perihal Su yang ingin melamar kerja di departemen desain, dan respon kakeknya sangat mendukung Su. Gurong kembali menyemangati pacarnya untuk semangat belajar guna mempersiapkan desain yang akan ia pamerkan di departemen desain nantinya. Su terlalu fokus untuk belajar sampai-sampai ia lupa makan, lupa minum. Untunglah ada Gurong yang selalu setia mengingatkannya dan yang selalu mijitin dikala Su pegel. Direktur Du melihat CV dari Su Jijing. Awalnya ia memuji desain grafis yang dibuatnya, tapi setelah mendengar Su pacar Gurong, Direktur Du meminta untuk men-skipnya. Bawahannya memperingatkan bahwasanya Su adalah pacar bos mereka. Barangkali atasannya itu lupa, tapi ternyata tidak. Direktur Du tidak tertarik dengan pegawai titipan. Bila nantinya dipermasalahkan biar Gurong sendiri yang menemuinya. Mendapatkan pengumuman Su gagal lolos membuatnya sedih. Tentunya Gurong tidak membiarkan itu. Segala cara ia lakukan untuk membuat pacarnya ceria kembali, termasuk menipu Su dengan permainan gacanya. Gurong membawa Su ke mall dan mereka memainkan mesin permainan yang isinya iseng-iseng berhadiah. Sampai akhirnya Su curiga setiap ia memainkannya kok menang terus. Tak tanggung-tanggung hadiahnya sebuah tiket liburan. Sampai akhirnya Su mencoba sampai isi permintaannya habis, dan hasilnya hadiah semua. Su langsung tahu sambil melirik pacarnya dengan kesal. Berkat itu juga Su tahu kalau pacarnya tersebut benar-benar menyayanginya. Su berterima kasih hari itu Gurong sudah membuatnya bahagia dan lupa dengan masalahnya. Tak lama dari itu Gurong mendapatkan info siapa orang yang menggagalkan pacarnya. Sekedar info sebelumnya, setelah tahu Su gagal lolos, Gurong langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang menjegal Su. Yang akhirnya Direktur Du dan Gurong bertemu di sebuah bar. Faktanya Gurong dan Direktur Du keduanya sangat akrab. Gurong to the point ia mempertanyakan alasannya menolak Su. Tentu saja Direktur Du mengatakan karena Su pacar Gurong. Gurong menjelaskan ia sama sekali tidak ikut campur dengan hasil kerja pacarnya. Ia bertaruh dengan Direktur Du untuk melihat hasil desain buatan pacarnya yang lain. Kalau Direktur Du menyukainya, ia meminta kesempatan kedua untuk pacarnya. Apabila tidak menyukainya, Gurong siap mentraktir Direktur Du setahun penuh di bar tersebut. Setelah melihat desain buatan Su di ponsel Gurong, akhirnya Direktur Du mengakui kalau desain buatan pacarnya Gurong bagus, dan ia menjanjikan akan menghubungi asistennya untuk meminta Su bekerja besok. Keesokan harinya Su mendapatkan panggilan bekerja, tapi ekspresinya tak mencerminkan ia senang mendapatkan itu. Ia malah menemui Gurong dan menuduh Gurong mengintervensi departemen desain demi dirinya. Gurong menolak tuduhan pacarnya tersebut. Ia hanya memperlihatkan desain Su yang lain kepada Direktur Du. Apa yang terjadi hari ini itu adalah hasil kerja keras Su sendiri. Gurong menenangkan pacarnya. Barulah setelah mendengar penjelasan Gurong, Su merasa lega dan sangat senang dengan hasil kerja kerasnya tersebut. Paginya Su diantar Gurong ke kantor. Lagi-lagi Su diperlakukan seperti ratu. Si Tei diminta untuk menjadi pengawal pribadi pacarnya sampai Su pulang dengan selamat ke rumahnya. Su merasa perlakuan Gurong terlalu berlebihan dan itu membuat Su tak nyaman. Ia meminta Gurong untuk memperlakukan pacarnya tersebut normal-normal saja. Alasannya Su malu sama pegawai lain. Gurong menyadari menjadi nyonya bos memang seperti itu, menjadi pusat perhatian yang akhirnya Gurong mengerti. Baru saja sampai di depan perusahaan Su sudah ketiban sial. Ia ditabrak dan tanpa sengaja kecipratan kopi oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan Direktur Du. Konyolnya setelah melakukan itu ia tidak merasa bersalah, malah memuji bentuk cipratan kopi tersebut yang katanya estetik. Lebih konyol lagi, Direktur Du tidak mengenali Su padahal sebelumnya ia sempat melihat CV-nya yang jelas ada foto Su di situ.
Berkat Su akhirnya inspirasi itu muncul, Direktur Du dengan kreatif memoles cat yang keduanya semprotkan ke dinding tadi sehingga membuat dinding tersebut tampak indah. Saking semangatnya Direktur Du sampai terjatuh dan keseleo, ia dibawa ke rumah sakit bersama Su dan di sana Su benar-benar perhatian kepada Direktur Du dan itu membuat Direktur Du canggung. Sialnya saat Su sedang melakukan itu Gurong datang yang berakibat Gurong ngambek karena cemburu. Su berusaha untuk menjelaskan semuanya berbagai cara sudah ia lakukan untuk membujuk Gurong, sampai akhirnya cemburu Gurong hilang lantaran ia tak tahan dengan godaan yang dilakukan Su. Saat sedang melakukan hal itu sialnya lagi kedua orang tua Su datang, dan melihat adegan haram yang sedang dilakukan anaknya, spontan membuat Gurong dan Su panik dan orang tua Su pura-pura tidak melihat. Setelah kejadian itu membuat Su kesal, ia merasa hidup dia tidak bebas, mungkin Su ingin melakukan itu lagi tanpa ada yang ganggu, dan maksud Su tersebut dimengerti Gurong dengan semangat ia mempunyai ide gila untuk tinggal satu atap di apartemennya, yang jadi masalahnya orang tua Su tidak akan mengizinkan itu. Gurong tak kehabisan ide, paginya Su dan Gurong berbicara kepada orang tuanya, keduanya ngeluh capek akibat jarak kantor dan rumahnya yang sekarang jauh, mereka juga membicarakan apartemen Gurong yang dekat dengan kantor. Tujuan keduanya mengatakan itu tidak lain dan tidak bukan berharap orang tua Su mengatakan silahkan kalian tinggal bersama saja di apartemen begitu. Nyatanya ayahnya Su masih punya jawaban malah ayahnya menawarkan akan ia antar jemput. Setelahnya Gurong membawa kedua orang tua Su ke apartemennya ia juga menunjukkan jarak kantor dan apartemennya tersebut yang bersebelahan. Dan disinilah Gurong nekat meminta izin untuk tinggal bersama Su di depan ayah dan ibunya langsung, dan hasilnya Gurong hampir kena hajar. Gurong tak menyerah ia meminta saran Haran yang sekarang sudah dianggap iparnya, Haran menyarankan untuk jangan terburu-buru, ia meminta Gurong untuk melakukannya dengan cara halus, sebuah ide kembali muncul di pikiran Gurong ia berniat membuat calon mertuanya terkesan. Ia memasak banyak makanan rencananya ia berniat makan bersama keluarga Su, tapi sayangnya Su tak bisa hadir lantaran pekerjanya yang begitu padat. Disinilah momen Gurong sukses membuat kedua orang tua Su menyadari kebaikan Gurong. Mereka melihat betapa cintanya Gurong kepada anaknya, itu terjadi saat Su tak bisa hadir Gurong tak ikut makan, ia lebih memilih menemui Su untuk mengantarkannya makanan, dan sifat Gurong tersebut sangat menyentuh kedua orang tua Su. Sejak Su bekerja di departemen desain banyak sekali yang iri dengannya, mereka menganggap Su bisa masuk ke sana karena pacarnya, terlebih lagi ia sekarang makin akrab dengan Direktur Du yang menurut mereka Direktur Du seorang pimpinan yang cukup kejam. Dan sejak kejadian antara Su dan Direktur Du di gudang kemarin membuat Direktur Du semakin percaya dengan ide-ide Su. Berkat kepercayaan tersebut Su dipercaya untuk menangani proyek besar. Su dengan susah payah mencari ide untuk desainnya, setelah ide itu muncul dan merealisasikannya masalah muncul menimpa Su. Dan itu gara-gara perusahaan pesaing merilis desain yang sama persis seperti yang dibuat Su. Akibatnya Su disidang di depan beberapa komisaris eksekutif. Mereka meminta pertanggungjawaban Su. Mereka takut dengan adanya masalah ini berimbas kepada kepercayaan klien mereka. Su benar-benar mendapatkan tuduhan yang tidak berdasar dari mereka. Mereka menuduh Su mengkopi desain perusahaan lain dan mengkhianati perusahaan, dengan membocorkan desain tersebut kepada perusahaan pesaing. Di sini Gurong pasang badan ia mencoba membela pacarnya. Menurutnya masih belum ada bukti tentang apa yang mereka tuduhkan kepada pacarnya. Bukan hanya Gurong Direktur Du juga berdiri membela Su, ia beralasan bertanggung jawab lantaran ia sendiri yang memberikan proyek besar itu kepada Su. Yang akhirnya Su Gurong dan Direktur Du rapat, mereka membicarakan siapa saja yang mereka curigai dan tersematlah nama Zhang Ting. Direktur Du mengatakan yang bertanggung jawab atas penerima dan pengiriman adalah dia. Setelah pembicaraan itu selesai Direktur Du meminta Su untuk tidak memikirkan masalah itu lagi. Ia meminta Su untuk kembali bekerja membuat desain cadangan. Yang jadi masalahnya Su tidak enak hati kepada Zhang Ting, lantaran menjadi tertuduh tanpa bukti sedikitpun dan itu persis seperti yang terjadi pada dirinya tadi. Dan Zhang Ting sendiri menyadari ia dicurigai ia langsung menemui Direktur Du. Ia menjelaskan semuanya kalau ia sama sekali tidak tahu menahu soal kebocoran dokumen desain mereka. Ia mengakui ia tidak suka kepada Su, tapi ia menolak disebut pengkhianat ia profesional sebagai pegawai perusahaan Gu kata Zhang Ting membela diri. Rupanya Direktur Du tak percaya ia memperingatkan Zhang Ting bila benar ia pelakunya bisa dipastikan ia tidak bisa bekerja di perusahaan manapun, yang akhirnya Direktur Du merekomendasikan pekerjaan baru untuk Zhang Ting, yang direspon dengan ucapan terima kasih dengan reaksi marah. Zhang Ting tidak memusingkan pekerjaan. Ia yakin dengan kemampuannya ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus.
Setelahnya Haran datang ke rumah Gurong yang sekarang sudah tinggal satu atap dengan Su. Haran ke sana sambil membawakan makanan kesukaan Su untuk mereka santap. Setelah Haran dan Gurong ditinggal berdua, Gurong mendapatkan informasi yang mengagetkan dari Haran tentang Direktur Du. Gurong tahu dari Haran bahwa Direktur Du menyukai pacarnya. Saat itu Gurong langsung menemui pacarnya. Gurong meminta sumpah dari pacarnya tersebut untuk tetap bersama menjadi ceweknya dan tidak tergoda dengan cowok lain. Gurong meminta Su untuk berjanji. Jelas mendapatkan pertanyaan itu membuat Su heran. Su juga tidak ingin tahu dan tidak ingin ribut-ribut juga, yang akhirnya Su berjanji akan terus bersama Gurong. Diceritakan proyek yang sebelumnya bermasalah sukses besar, dan itu berkat desain buatan Su yang dibantu sedikit oleh Gurong pacarnya. Dan kesuksesan tersebut nyatanya ada yang tidak menyukainya, yaitu Direktur Du. Di saat pegawai yang lainnya merayakan kesuksesan itu, Direktur Du malah buru-buru pergi, sambil memperlihatkan muka yang sedikit panik. Sesampainya di parkiran, Gurong mencegatnya. Gurong sedikit basa-basi bertanya, sebelum akhirnya Gurong membuka kartu Direktur Du yang sebenarnya. Yang ternyata pengkhianat yang sebenarnya adalah Direktur Du itu sendiri, bukanlah Zhang Ting. Bahkan Zhang Ting bisa dibilang aslinya orang kepercayaannya Gurong, dan Gurong juga mendapatkan bukti pengkhianatan itu dari Zhang Ting. Setelah permasalahan perusahaan selesai, Gurong dan Su dibuat panik mendengar kabar tentang kakek Gurong yang katanya sakit. Sesampainya di kediaman si kakek, Gurong benar-benar khawatir, terutama Su sampai-sampai tak berhenti menangis. Kondisi kakeknya benar-benar sangat memprihatinkan. Dengan muka pucat ia terbata-bata meminta pesan terakhir dari Gurong. Kakeknya mempercayakan perusahaan kepada mereka. Dan yang paling penting, kakeknya minta cicit dari keduanya. Mendengar itu spontan membuat Su kesel, tambah kesel lagi ternyata si kakek pura-pura sakit. Itu diketahui saat Su menyadari muka pucat si kakek hasil dari polesan make up saja. Gurong dengan suara berbisik mengatakan kalau mereka belum menikah dan kakeknya meminta keduanya untuk segera meresmikannya. Su yang mendengar itu mendadak salting, pura-pura tidak mendengarnya. Setelahnya Su dan Gurong pulang ke Padepokan. Dan sesampainya di sana Su kembali dibuat kaget saat Gurong tiba-tiba meminta restu kedua orang tuanya untuk menikahi Su. Niat baik Gurong tersebut disetujui dengan antusias oleh kedua orang tua Su. Yang setelahnya Su pergi ke sebuah butik gaun pengantin. Su kesana berniat untuk mengantar temannya Ami yang sebentar lagi bakal menikah. Dan di sana Ami menunjukkan salah satu gaun pengantin yang begitu bagus. Ami memerintahkan Su untuk mencobanya. Saat Su keluar setelah mengganti pakaian dengan gaun pengantin tersebut, ia merasa aneh, suasananya begitu berbeda. Di sana juga ada susunan foto Su dengan susunan lilin yang sudah menyala, persis seperti yang pernah dilakukan Su saat akan mengungkapkan perasaannya kepada Haran dulu. Yang tak lama setelahnya Gurong datang dengan berpakaian jas pengantin sambil membawa bunga. Tanpa basa-basi Gurong melamar Su, memintanya untuk menjadi istrinya. Seketika Su ingat saat pertama kalinya keduanya bertemu, saat pertama kalinya keduanya pegangan tangan, dan saat pertama kalinya keduanya pacaran. Ingatan Su dibuyarkan oleh teman-temannya yang tiba-tiba muncul sambil meneriakkan untuk menerima lamaran Gurong. Walaupun Gurong nyebelin, Su mau kok jadi istrinya. Setelah resmi Su menerima lamaran Gurong, teriakan histeris menggema di seluruh ruangan. Ada dua orang yang menangis dengan resminya Su dan Gurong itu, yaitu Ami dan Si Tae. Usut punya usut, keduanya menangis bukan lantaran terharu melihat Su dan Gurong, melainkan untuk Ami dan Si Tae sendiri, lantaran sebelumnya Si Tae diancam Gurong kalau lamaran Gurong ditolak Si Tae tak boleh menikah dengan Ami, dan setelah melihat itu Si Tae lega akhirnya bisa menikah dengan Ami. Seminggu setelah itu keduanya melangsungkan pernikahan di Padepokan dengan sederhana, hanya keluarga inti dan teman-teman dekat keduanya saja yang mereka undang. Dan kebahagiaan yang dirasakan Gurong dan Su Jijing ini menandakan akhir dari drama ini selesai.